Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, budulakum wa akhir, budurabakum alladzi khalaqakum walladzi min qablikum la'alakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatul alim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Subhanahu wa taala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan ibadah pada hari ini, yaitu bertepatan dengan 1 Syawal 1443 Hijriah, hari raya Idul Fitri, dan baru saja kita menyelesaikan sholat Id dan kemudian dirangkai dengan khutbah. Mudah-mudahan khutbah yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat pada diri saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Untuk tadi saya bacakan yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 yang belum lama ini atau baru kemarin ya kita selesaikan ibadah saum ya, pada bulan Ramadan, di mana situ Allah perintahkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ayat ini tentu sudah kita hafal ya, dan kita tahu bahwa itu adalah perintah Allah ya, mewajibkan berpuasa. Dan alhamdulillah hari ini kita sama-sama merayakan Idul Fitri. Sebagaimana tadi Allah katakan, diwajibkan atas kamu berpuasa ya. Jadi panggilan bagi orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan seorang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, mudah-mudahan dengan merayakan Idul Fitri ini ya, tujuan dari puasa yang tadi Allah sebutkan ya, sebagai orang yang untuk orang bertakwa itu mudah-mudahan bisa tercapai. Karena kalau kita lihat di dalam surat Al-Imran ya, kalau kita buka dalam surat Al-Imran ayat 133, Allah berfirman ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Di situ Allah jelaskan wasari'u, dan bergegaslah, bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhanmu, wajanah ya, dan surga, wajanatin arduha, yang luasnya as-samawat wal ard, seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Nah, disediakan bagi orang bertakwa. Jadi ketika Allah perintahkan tadi dalam surat Al-Baqarah 183 bahwa orang-orang beriman diwajibkan berpuasa, tujuannya adalah supaya menjadi orang yang bertakwa. Nah, Allah tegaskan di situ bahwa orang yang bertakwa itu cirinya bersegera memohon kepada ampunan kepada Allah ya. Nah, kemudian Allah sediakan surga yang luasnya langit dan bumi. Nah, itu diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Nah, apa ciri orang bertakwa? Nah, sekarang kalau kita buka lagi di ayat berikutnya, di situ Allah jelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaiza wal afina aninas wallahu yuhibbul muslimin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan atau menginfakkan ya, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, yaitu harta mereka di sini ya. Jadi tujuan puasa adalah supaya orang menjadi bertakwa. Nah, kemudian ciri orang bertakwa tadi sudah disebutkan, bersegera kepada ampunan ya, kepada Allah. Kemudian orang bertakwa itu menafkahkan sebagian dari rezeki, yaitu baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah, kemudian wal kaziminal goizo, nah, menahan amarah. Nah, ini tidak mudah, tetapi ini Allah perintahkan bagi orang-orang yang bertakwa ya, untuk kaziminal goizo. Kemudian wal afina aninas, dan memaafkan ya terhadap manusia yang lainnya. Nah, kita lihat pada Idul Fitri ini ya, mereka ya banyak atau berbondong-bondong menyatakan permohonan maaf ya, maaf lahir dan batin. Dan mudah-mudahan permohonan itu tidak sekedar hanya di bibir, tapi memang betul-betul kata Allah wal afina aninas ya, kita memaafkan manusia. Jadi setelah kita berpuasa tadi ya selama 1 bulan, tujuannya supaya menjadi orang bertakwa. Nah, orang bertakwa tadi adalah mendapatkan atau mencari ya, bersegera kepada ampunan kepada Allah. Kemudian orang bertakwa itu menafkahkan ya rezekinya baik lapang maupun sempit. Nah, kemudian juga menahan amarah dan memaafkan ya orang lain. Nah, di sini meskipun
maaf atau memaafkan itu tidak harus pada Idul Fitri, tapi pada momen ini ya orang dengan bersegera menyatakan mohon maaf ya. Kita pun juga memaafkan apabila ada kesalahan orang lain ya. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, itu tujuan puasa tadi Allah sebutkan, menjadi orang yang bertakwa ya. Jadi cirinya bersegera kepada ampunan karena Allah sudah sediakan surga yang luas langit dan bumi, kemudian menafkahkan harta baik lapang maupun sempit, dan menahan amal serta memaafkan orang lain. Nah, kita buka di dalam surat Al-Baqarah ya, surat yang kedua. Nah, di sini Allah nyatakan tadi Allah perintahkan berpuasa bagi orang-orang yang beriman ya. Dan tentunya ayat ini juga sudah kita hafal bersama, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim syahrul ramadan alladzina unzila fil qur'an hudalinas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu sebagai petunjuk untuk manusia dan penjelasan di dalam petunjuk itu. Ya, jadi di bulan Ramadan yang sudah kita lalui kemarin itu Allah turunkan Al-Qur'an. Ya, ternyata Al-Qur'an itu sebetulnya bukan hanya bagi mereka yang melekatkan dirinya sebagai orang Islam, tetapi kata Allah hudalinas ya. Jadi ini petunjuk semua manusia. Siapapun yang merasa manusia, petunjuknya Quran. Kemudian wabayinati minal huda. Nah, ini yang titik sentralnya adalah penjelasan juga dari petunjuk. Jadi Allah menurunkan Quran di dalamnya petunjuk dan penjelasannya juga ya. Artinya antar ayat Al-Qur'an itu saling menjelaskan gitu ya. Dan nah, kalau kita jadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan penjelasan juga dari Al-Qur'an, maka Allah berikan furqan, pembeda. Nah, ini bedanya ya. Jadi ketika kita mencari membayan ya, memberi penjelasan ayat dengan ayat, nah itu kan ada yang namanya furqan. Nah, kemudian Allah katakan di sini famang syahida minkum syahra falyasum, maka apabila mereka di antara kalian ada yang hadir pada bulan itu berpuasalah. Nah, waman kana maridon au ala safarin faidatu min ayamin ukhra. Dan siapa yang dalam keadaan sakit atau perjalanan ya atau atas suatu beban faidatu min ayamin ukhra, maka diwajibkan mengganti pada hari yang lain ya. Yuridullah bikumul yusra. Allah menghendaki bagi kemudahan bagi kalian kemudahan wala yuridu bikumul usr, dan tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Nah, kemudian di sini Allah nyatakan walitukmilul iddata, dan sempurnakan hitungannya ya. Nah, jadi di sini ya kita berarti kalau sempurnakan hitungan ya sesuai dengan juz Al-Qur'an 30 juz. Berarti kita sempurnakan sampai dengan 30 hari. Ya, kalaupun nanti ada yang kurang sehari ya tinggal ditambahkan ya. Di situ dikatakan walitukmilul iddata, ya sempurnakan hitungannya ya. Jadi puasa juga disempurnakan sampai malam, kemudian disempurnakan juga hitungannya. Ya, jadi kita disuruh untuk menyempurnakan hitungan ya. Kemudian walitukabirullah ala mahadakum. Nah, walitukabirullah, dan agungkanlah Allah atas petunjuk yang diberikan kepada kalian ya. Wala alakum taskurun, supaya kalian bersyukur. Nah, pada akhir ayat ini ya, Al-Baqarah 185, di situ Allah nyatakan walitukabirullah ala mahadakum, dan agungkanlah Allah atas petunjuk yang diberikan kepada kalian. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an ya mengenai petunjuk ya, sekarang walitukabirullah, orang juga ramai-ramai bertakbir ya dengan menyebut nama Allah, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, kita lihat di dalam tadi tujuan puasa adalah supaya orang menjadi bertakwa. Kemudian setelah selesai berpuasa di situ Allah juga menyatakan supaya kita mengagungkan Allah atas petunjuknya. Nah, kita buka di dalam surat Al-Baqarah 38 mengenai petunjuk ya. Nah, di dalam surat Al-Baqarah 38 ini juga Allah nyatakan dengan jelas ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Qulnah bitu minha jami'an fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'ah hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Qulnah bitu, maka Allah berfirman, turunlah kalian ya, minha, dari surga, jami'an, semua ya. Kemudian fa imma ya'tiyanakum min hudan, kemudian jika datang kepada kalian dariku petunjuk. Nah, ya Allah nyatakan ini ya. Jadi Allah perintahkan untuk turun dari surga. Kemudian apabila datang kepada kalian petunjukku, faman tabi'a, maka siapa yang ikut petunjukku, hudaya ya petunjukku, fala khaufu, maka tidaklah mereka ada rasa takut alaihim atas mereka, walahum yahzanun, dan juga mereka tidak bersedih hati. Nah, ini jaminan. Jadi siapa yang mengikuti petunjuk Allah, itu sudah dipastikan orang itu atau mereka yang mengikuti petunjuk Allah tidak akan ada rasa takut.
dan juga kata Allah tidak mungkin mereka akan bersedih hati. Nah, itu jaminannya. Jadi kan tadi kita setelah berpuasa tadi kemudian Allah perintahkan untuk mengagungkan petunjuknya, ya. Nah, petunjuk Allah itu Allah sudah nyatakan apabila datang kepadaku petunjuk ya untukmu, maka kamu pasti tidak akan khawatir dan juga tidak akan bersedih hati. Nah, kita buka ya di dalam surat Al-Baqarah 120. Nah, apa petunjuk yang Allah nyatakan itu? Nah, ini juga Allah dengan jelas nyatakan di dalam surat Al-Baqarah 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walang tardo ankal yahudu wala nasoro hatta tatabi'a milatahum. Kul inna hudallah huwal huda. Wala ini tabakta ahwahum ba'da alladzi ja'aka minal ilmi. Malaka min Allah mi wali wala nasir. Walang tardo, dan tidak akan ikhlas atau tidak akan ridho, nah, tidak akan rela, nah, ya. Anka kepadamu, yaitu siapa? Yahudu wal nasoro, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Hatta tatabia milatahum, sehingga engkau mengikuti milah mereka, ya, tata cara mereka, ya. Nah, di sini dikatakan agama mereka. Kul, katakan, inna hudallah wal huda, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk. Nah, jadi selain petunjuk Allah itu bukan petunjuk. Ya, jadi kata Allah di situ tegas inna hudallah wal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah adalah petunjuk. Nah, apa yang Allah turunkan? Ya jelas Al-Qur'an. Jadi petunjuk Allah tidak ada lagi selain Al-Qur'an, itu petunjuk Allah, ya, yang diturunkan untuk manusia, ya. Kemudian wala ini taba ta'awau. Nah, jika kalian mengikuti ahum, kemauan, keinginan atau hawa mereka, ba'da alladzi ja'aka minal ilmi, sesudah datang kepadamu ilmu. Ya, jadi Al-Qur'an ini juga ilmu ini. Ya, kalau kita mengikuti petunjuk Allah, di dalamnya juga ada ilmu. Nah, jika sudah datang ya petunjuk kalau kamu ikuti kemauan mereka dan sesudah datang kepada kalian itu ilmu, ya, malaka minallah wali, maka tidak ada bagi Allah itu penolong atau pelindung bagi kalian, wala nasir, dan juga penolong. Nah, jadi kata Allah dinyatakan di sini bahwa mereka yang Yahudi dan Nasrani, ya, tidak akan senang, tidak akan rela kalau kita tidak ikut milah mereka. Katakan sesungguhnya petunjuk Allah adalah petunjuk. Sebetulnya kalau kita melihat di masyarakat, ya bukan hanya mereka yang beragama atau yang disebut Nasrani dan Yahudi, ya. Ketika kita terangkan kepada mereka yang mengaku Islam pun bahwa petunjuk Allah itu hanya satu, yaitu Al-Qur'an, itu juga tidak ada rasa senang gitu ya, tidak senang dengan apa yang kita nyatakan, padahal sudah jelas petunjuk Allah hanyalah Al-Qur'an. Itulah petunjuk Allah yang sebenar-benarnya. Nah, kalau datang itu kata Allah, kalian tidak akan sedih dan tidak akan merasa takut, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ya di dalam surat Al-Baqarah 159 mengenai petunjuk, ya. Karena sesudah bulan Ramadan itu Allah perintahkan untuk bertakbir petunjuk, ya. Berarti orang yang melaksanakan ibadah Ramadan itu semakin memahami Al-Qur'an, ya. Karena memang di situ Allah perintahkan untuk mengagungkan Allah atas petunjuknya. Nah, dalam surat Al-Baqarah 159 di sini juga Allah jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda mim ba'di ma bayanata linas fil kitab ulaika yal'anumullah wa yal'anumul la'inu. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna, menyembunyikan dari apa yang ma anzalna, kami turunkan dari bayinat, ya, keterangan atau penjelas, wahuda, dari petunjuk, ya. Jadi kata Allah, siapa orang-orang yang menyembunyikan dari apa yang kami turunkan dari bayinat, ya, penjelas dari petunjuk, mibadi ma bayanatu, sesudah kami terangkan linas kepada manusia dalam kitab, ya. Jadi sudah jelas baginya petunjuk, ya, dan dia disembunyikan, ya. Ulaika, mereka itulah kata Allah yal'anamullah, dilanati oleh Allah, wal ya'anumul la'inun, dan mereka juga dilanat oleh para pelaknat. Nah, intinya apa? Petunjuk Allah ini harus dijelaskan, ya. Jadi setelah kita mendapat petunjuk, kemudian Allah nyatakan bahwa petunjuk itu hanyalah dari Allah, maka petunjuk itu jangan disembunyikan tapi harus dijelaskan. Karena kalau disembunyikan nanti kata Allah itu akan mendapat laknat dari Allah. Nah, kemudian kita lihat lagi mengenai petunjuk Allah, ya. Sesudah bulan Ramadan tadi diperintahkan untuk mengagungkan Allah atas petunjuknya, yaitu di dalam surat Al-Imran. Ya, kita buka surat yang ketiga. Ya, surat yang ketiga, ayat yang ke-101. Nah, di sini juga Allah jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluhu wa ma ya'tasim billah faqad huda ila siratim mustaqim. Wa kaifa takfuruna, bagaimana kalian menjadi ingkar atau kafir, wa antum tutla alaikum ayatullah,
padahal kalian telah dibacakan atasnya ayat-ayat Allah. Jadi di sini Allah bertanya tapi juga menegaskan, bagaimana kamu bisa ingkar? Ya, padahal ayat-ayat Allah itu dibacakan. Ya, kemudian wafikum rasulu, dan di antara ada utusannya, ada rasul. Jadi siapapun yang membacakan ayat itu dia sedang menjadi utusan itu. Nah, jadi Allah nyatakan itu rasul ya, menjadi utusan ketika membacakan ayat. Tapi kalau selain ayat tidak jadi utusan ya. Jadi orang disebut utusan itu kalau membacakan ayat. Jadi bagaimana kalian bisa ingkar? Padahal sudah dibacakan ayat-ayat Allah itu, dan di antara kalian itu ada utusan. Jadi yang membacakan ayat itu. Kemudian wa mayatasimu billah, dan siapa saja yang berpegang teguh kepada Allah, faqad hudiya ila siratal mustaqim, maka sesungguhnya dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, ini tadi petunjuk. Jadi petunjuk Allah itu tadi, jadi di sini Allah juga bertanya, ya mengapa bisa ingkar ya terhadap petunjuk Allah itu? Padahal dibacakan ayat dan di tengah kalian itu ada utusan atau rasul. Nah, siapa yang berpegang teguh dengan Allah? Nah, berpegang teguh dengan Allah tidak ada lain selain Al-Quran. Hanya Al-Quran yang bisa kita berpegang teguh kepada Allah. Nah, di luar Al-Quran tentu tidak bisa. Karena sesungguhnya petunjuk adalah petunjuk Allah. Nah, maka siapa yang berpegang teguh dengan Allah, kata Allah, maka dia diberi ilah menuju kepada jalan yang lurus. Makanya kita doa di dalam setiap sholat itu, dan kita baca surat Al-Fatihah selalu mengatakan siratal mustaqim, itu jalan yang lurus. Nah, ini segaris ini sebetulnya ya, relevansi antara yang kita ucapkan dalam surat Al-Fatihah dengan Al-Qur'an itu sejalan ya, karena memang di situ yang kata Allah dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus itu ya. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil ilham. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil ilham. Nah, kemudian kita juga diperintahkan oleh Allah di dalam surat 3 ya, masih surat yang sama, ayat yang ke-103. Di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu wadhkuru nikmatallah alaikum id kuntum a'dau'an fa'alfa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwanan ya wa kuntum ala syafa hufratin minanar fa angfadzakum minha kadzalika yubayyinullah lakum ayati la'alakum tahtadun. Nah, kemudian di sini Allah nyatakan wa'tasimu. Nah, jadi setelah kita tahu bahwa Al-Qur'an itu sebagai petunjuk dan Allah perintahkan berpegang teguh supaya kamu dapat jalan yang lurus, wa'tasimu billah. Nah, berpegang teguh ya dengan tali Allah ya, jami'an semuanya. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Nah, ini berat ini ya. Allah perintahkan pegang teguh dengan Quran, jangan pecah belah. Tapi manusia itu karena punya hawa ya, rasanya itu ingin selalu ada rasa ingin berpecah belah ya, padahal kata Allah jangan pecah belah ya, jangan bercerai-berai ya. Kemudian fa'asbahtum, maka kalian akan menjadi bi'nikmati dengan sebabnya ikhwanan, bersaudara. Nah, jadi kalau kita berpegang teguh dengan apa yang Allah turunkan dan tidak berpecah belah ya di situ ya. Jadi wasguru nikmati ya, dan ingatlah akan nikmat Allah alaikum atas kalian id kuntum adawan ya, ketika dulu kalian bermusuhan, fa'alfa bainaka qulubikum. Nah, lalu Allah menyatukan antara hati mereka, fa'asbahtum, nah kalian akan menjadi bersatu ya. Jadi dengan disatukan hati kita menjadi bersatu. Dengan apa caranya? Berpegang teguh dengan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Qur'an ini ya, dan jangan pecah belah ya, karena kita tahu ya juga banyak yang menginikan Al-Qur'an, mendakwakan dan memang berpegang teguh dengan Al-Qur'an atau dengan Allah tadi, tapi berpecah belah. Padahal Allah katakan jangan pecah belah ya. Nah, kemudian binimati ikhwanan, dan dengan sebab kalian berpegang teguh pada Allah dan tidak berpecah belah, maka kalian akan menjadi bersaudara. Ya. Wa kuntum ala safa hufrotan ya, hufrotin, dan kalian ada di atas tepi jurang minanar, neraka ya. Fa'an qadakum ya minha, dan kalian menyelamatkan darinya. Nah, dan Allah menyelamatkan darinya. Nah, jadi dengan berpegang teguh kepada Allah dan tidak berpecah belah, yang tadinya masuk di tepi jurang neraka Allah selamatkan. Nah, ya, jadi Allah selamatkan. Kemudian wa kuntum kadzalika yubayyinullah lakum ayatihi. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya la'alakum tahtadun, supaya kalian mendapat petunjuk. Nah, jadi intinya ya, di dalam bulan Ramadan yang sudah kita lalui dan sekarang kita menuju Syawal ini, mengagungkan Allah atas petunjuknya, berarti pemahaman kita kepada ayat menjadi makin lebih baik ya. Dan tadi Allah nyatakan kalau sudah tahu petunjuk jangan berpecah belah dan teruslah ikut petunjuk itu ya, karena memang kata Allah dengan petunjuk itu kalian akan diberikan kepada Allah jalan yang lurus ya. Nah,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, kemudian ya kalau kita lihat lagi ya di dalam surat Al-Hajj ya. Nah, di sini kita lihat dalam surat 22 ya. Nah, kita buka dalam surat Al-Hajj ya, surat yang ke-22 ya. Nah, tadi kita sudah jelaskan mengenai petunjuk ya. Nah, ayat yang ke-54. Nah, petunjuk Allah itu perlu kita pikirkan karena di dalam Al-Qur'an itu tadi Allah katakan ada ilmu ya, pengetahuan. Dalam 22 ayat 54 ini Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, waliya'lamal ladzina utu ilma annahul haq mir rabbika fayu'minu bihi fatuhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadiya alladzina amanu ila siratim mustaqim. Nah, lagi-lagi di sini dikatakan siratul mustaqim ya, jalan yang lurus ya. Waliya'lama alladzina utul ilma, dan supaya mengetahui orang-orang yang telah diberikan ilma, yaitu ilmu. Yaitu apa? Annahul haq, sesungguhnya bahwa Al-Qur'an itu adalah yang benar ya, mirabbika, dari Tuhan kalian. Ya, kalau sudah bicara dari Tuhan kalian, tidak ada lain selain Al-Qur'an. Ya, hanya Al-Qur'an ya. Jadi supaya tahu kalau Al-Qur'an itu adalah yang benar ya. Fayu'minu bihi, maka berimalah dengan Al-Qur'an itu. Jadi selalu tunggal bentuknya. Ya, tidak pernah dua apalagi tiga, selalu satu ya. Berimalah dengan Al-Quran itu. Kemudian fatuh bita lahu kulubum, lalu tunduklah kepadanya hati mereka. Jadi satu-satunya bacaan di muka bumi yang boleh kita tunduk ya Al-Quran ini. Ya, karena maka ini perintah dari Allah, sehingga orang yang diberi ilmu, nah supaya tahu bahwa Al-Quran itu benar, dan maka beriman dan tunduklah hati mereka. Ya, jadi tahu bahwa kebesaran Allah itu ada nyatakan di dalam Al-Quran ini. Kemudian wa innallaha lahada alladzina amanu ila siratal mustaqim. Sesungguhnya Allah beri petunjuk kepada orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Nah, ini ya. Jadi dengan kita memiliki ilmu ya, kita tahu bahwa Al-Quran itu benar. Nah, kemudian kita beriman lalu tunduklah hati kita, dan Allah katakan Allah pemberi petunjuk kepada orang beriman kepada jalan yang lurus. Nah, lagi-lagi kembali lagi ke jalan yang lurus, yaitu sebagaimana yang kita mohonkan ketika kita sholat ya. Nah, kemudian kita buka lagi dalam surat 29. Nah, surat 29 ya. Nah, ayat yang ke-49. Nah, kita buka dalam surat 29. Nah, jadi kalau tadi dengan ilmu kita tahu bahwa Al-Qur'an itu adalah yang hak, yang benar ya. Jadi itu kalau kita punya ilmu dan kita tahu bahwa Al-Qur'an itu adalah yang benar, nah itulah yang disebut dengan kita menuju kepada jalan yang lurus ya. Jadi, itu petunjuk Allah. Nah, dalam surat 29 ayat 49, Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, bal huwa ayatun bayinat fi suduri alladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina ila dzalimun. Ini juga jelas sekali di sini dikatakan bal, bahkan huwa, dia Al-Qur'an itu kata Allah ayatun bayinat, ayat yang jelas ya. Nah, jadi tidak satupun ayat di Al-Qur'an tidak jelas. Kata Allah di sini ayatun bayinat, ayat yang jelas. Nah, di mana kejelasan itu? Ya, sebetulnya kata Allah fi suduri alladzina utul ilma. Itu di dalam dada orang yang diberi ilmu. Nah, jadi siapapun mereka sebetulnya yang punya ilmu, di dalam hatinya itu ada ayat-ayat Allah itu, ya. Nah, jadi mereka mau mendalami ilmu apa saja itu harusnya ada di dalam dada itu ada ayat Allah, ya. Mau itu ilmu biologi, ilmu apapun ya, di dalam ilmu bahasa atau apapun tuh tahu bahwa ilmu yang Allah berikan kepada saya itu adalah dari Allah hakikatnya. Nah, di dalam dada itu ada ayat Allah, ya. Nah, kemudian wama yajhadu bi ayatina, dan siapa yang mengingkari atau membantah ya ayat-ayat kami ila dzalimun, yaitu adalah mereka termasuk yaitu orang zalim. Ya, jadi kata Allah, dan tidak membantah ayat-ayat kami kecuali orang yang zalim. Jadi hanya orang yang zalim yang mendebat, membantah ayat Allah. Karena ayat ini sebetulnya untuk kita taati ya, bukan untuk dibantah apalagi atau untuk didebat ya. Jadi kata Allah, Al-Qur'an itu adalah ayat yang jelas yang ada di dalam dada orang yang diberi ilmu. Nah, jadi makanya di dalam Al-Qur'an ini banyak keilmuan ya kalau kita baca, sehingga orang-orang yang mendalami suatu ilmu itu akan mengetahui bahwa Al-Qur'an itu adalah benar dari Allah. Dan siapa yang mengingkari ayat kami, ya kecuali ya tadi yang mengingkari hanyalah orang-orang yang zalim ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, jadi pada penyampaian terakhir saya ini ya, berhari raya sebenarnya ya kalau kita lihat di dalam ayat-ayat tadi ya, karena petunjuk itu adalah dari Allah ya, dan kemudian petunjuk itu masuk ke dalam dada orang yang diberi ilmu ya, dan bertambah yakin akan kebenaran Al-Qur'an. Nah, di sini kalau kita buka di dalam surat Al-Maidah, nah ya, ini kita akan lihat dalam surat Al-Maidah, karena pada hari ini kita juga sedang Id ya, di dalam surat Al-Maidah ini juga Allah sudah jelaskan ya, surat yang kelima ya.
Surat yang kelima ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala hawariyun ya Isa ibnu Maryam hal yastati'u rabbuka an yunazila alaina ma'idatan minas sama. Qala ittaqullah in kuntum mu'minin. Nah, idz qala, nah ketika berkata hawariyun, yaitu pengikut setia Isa yang diberi nama hawariyun, ya Isa, wahai Isa ibnu Maryam, hal yastati'u rabbuka an yunazila alaina ma'idatan minas sama. Wahai Isa putra Maryam, apakah engkau bisa ya memohon kepada Tuhanmu untuk menurunkan atas kami maidatan minas samawa, ya minas samai, ya itu hidangan dari langit. Ya, jadi Hawariyun mohon kepada Nabi Isa untuk meminta kepada Allah menurunkan hidangan dari langit. Ya, jadi kalau tadi dikatakan di awal ayat adalah supaya kita bisa mengajukan petunjuk. Nah, petunjuk itu adalah petunjuk Allah. Nah, petunjuk Allah itu yang kita baca ini adalah ayat. Ternyata ayat ini datang dari mana? Dari langit. Ya, jadi katakan Hawariyun minta kepada Isa untuk mohon kepada Allah supaya adanya didatangkan hidangan dari langit. Kemudian Qala berkata, Ittaqullah in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah kalau kalian orang beriman. Nah, jadi karena tadi tujuan puasa adalah la'alakum tatakun, supaya bertakwa, ya. Maka hidangan yang seharusnya memang kita makan juga, ya, selain hidangan fisik atau yang dari bumi yang kita makan untuk jasmani, tapi di sini ada hal yang pokok, yaitu yang disebut ma'idata minas sama, yaitu hidangan dari langit. Nah, itulah mengapa surat ini diberi nama Al-Maidah, yaitu hidangan, ya. Nah, hidangan dari langit, ya. Nah, tapi perintahnya begini kata Nabi Isa, bertakwa dulu kepada Allah kalau kalian orang yang beriman. Nah, karena dia minta hidangan dari langit. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan ya, ayat 113-nya, ya di ayat 113-nya Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qalu nuridu anak kula minha watat ma'ina kulubuna wa na'lama an qad sodaqtana wa nakuna alaiha minas syahidin. Qala, mereka berkata, nuridu, kami ingin anak kula untuk memakan minha hidangan dari langit itu. Nah, mengapa mereka ingin makan hidangan dari langit? Kata di sini dinyatakan watat ma'ina kulubuna, akan menenangkan hati kami. Jadi semua hidangan yang ada di muka bumi ini tidak bisa menenteramkan hati. Kalau menenteramkan dalam tanda petik jasmani, iya kenyang, ya. Tapi untuk urusan hati itu tidak bisa makanan yang kita makan secara fisik. Tapi untuk urusan hati adalah yang bisa kita makan adalah hidangan dari langit. Nah, jadi tujuan puasa tadi untuk bertakwa. Kemudian di dalam Al-Baqarah 185 supaya mengagungkan Allah atas petunjuknya. Nah, petunjuk Allah itu apa? Ya Al-Qur'an ini ayat. Nah, dari mana ayat itu? Dari langit, ya. Jadi Nabi Hawariyun ini meminta supaya Nabi Isa meminta kepada Allah supaya menurunkan hidangan dari langit. Nah, kemudian berkata, kami mau makan hidangan itu, ya, supaya apa? Tentram hati kami. Nah, jadi jelas ya bahwa yang bisa bikin tentram itu bukan makanan fisik, tapi makanan yang dari langit. Itu ayat. Kemudian wana lama angkot sodak tanah, dan kami ingin mengetahui bahwa sesungguhnya kamu itu benar, berkata yang benar. Wanakuna alaiha minas syahidi, dan kami akan menjadi atas hidangan dari langit itu adalah syahid, yaitu saksi. Ya, jadi pada era Nabi Isa pun ini sudah diminta, ya. Jadi ada pengikut yang setia minta supaya Allah menurunkan hidangan dari langit. Nah, di ayat berikutnya, nah di sini Nabi Isa berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama, takuna lana idan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Nah, berkatalah Isa ibnu Maryam, apa? Allahumma, ya Allah, rabbana, Tuhan kami, anzil, turunkan alaina atas kami ma'idatan minas sama, yaitu hidangan dari langit. Jadi karena kaumnya tadi minta supaya ada hidangan dari langit, kemudian kata Nabi Isa, bertakwa kepada Allah, bertakwa ya. Jadi kalau kamu orang beriman. Nah, kemudian diturunkan ini, ya. Kemudian berkatalah Isa, ya memohon kepada Allah, ya Allah turunkan bagi kami hidangan dari langit, ya. Takuna lana idan, untuk menjadi ya menjadikan bagi kami idan, yaitu hari raya. Nah, ini tadi kolerasinya. Mengapa ketika di hari raya ini pemahaman kita kepada Al-Qur'an menjadi lebih baik, ya, dari yang sebelumnya, karena memang untuk mengagungkan Allah atas petunjuk, walutukabirullah ala mahadakum. Jadi takbir yang sesungguhnya itu adalah takbir atas petunjuk, ya. Walaupun kita sering mendengar memang takbir Allah Akbar walillahil hamd itu juga takbir, tapi kata Allah takbir yang betul itu yang sesungguhnya dalam Al-Qur'an itu petunjuk, ya. Nah, jadi hidangan dari langit, ya, sebagai id. Nah, jadi ini tepatnya dibacakan ayat, ya. Li awalina wa akhirina, yaitu bagi orang yang awal ya pada masa Isa itu, dan bagi akhir ya kita ini, ya orang-orang sesudahnya, ya. Terus wa ayatan, dan itu menjadi ayat, ya.
Nah, jadi kita termasuk syahid ya, sebenarnya sudah menyaksikan bahwa Allah turunkan ini pada era Isa pun dikisahkan seperti itu. Minka ya dari engkau, warzukna wa anta khairur razikin. Nah, itu sebagai berilah kami rezeki dan engkau pemberi rezeki. Nah, di sini kita tahu bahwa rezeki itu tidak sebatas hitungan uang. Ya, jadi yang namanya rezeki itu adalah ketentraman hati, itu rezeki. Ya, jadi rumah mewah bisa orang beli, mobil bagus bisa beli, tapi ketentraman hati tidak bisa dibeli. Karena itu adalah rezeki dari Allah. Ya, nah jadi rezeki itu pada prinsipnya bukan hitungan rupiah ataupun dolar, tetapi hidangan dari langit ini yang membuat hati menjadi tentram. Karena Allah pemberi rezeki yang terbaik. Nah, ya, jadi tidak pernah. Jadi jangan sampai kita berpikir rezeki itu hanya sebatas nilai dari uang, tapi rezeki itu ini, ya yang utama itu. Jadi Allah berikan kepada kita hidangan dari langit. Nah, sebagai ayat yang terakhir ya di Al-Baqarah di Al-Maidah 115 ini, qala Allah berfirman ya, ini munaziluha alaikum. Kami akan turunkan kepada kalian. Jadi Allah sudah nyatakan ya, jadi dari permohonan Nabi Isa akan aku turunkan nih hidangan dari langit ya. Nah, terus faman yakfur ba'da minkum, maka siapa yang ingkar sesudah diturunkannya hidangan dari langit di antara kalian itu, fa ini maka sesungguhnya u'adzibuhu, aku akan menyiksa adzabah dengan siksaan la u'adzibuhu ahadan minal alamin, dengan siksaan yang tidak pernah aku menyiksa kepada seseorang pun dari semesta alam. Nah, ini resikonya, saya kata Allah. Jadi jangan main-main gitu ya. Jadi akan aku berikan hidangan dari langit, tapi kalau kamu ingkar, kamu akan aku siksa dengan siksaan yang dahsyat sekali yang belum pernah aku berikan. Nah, jadi di sini Allah nyatakan akan diberikan hidangan dari langit. Nah, kita pun termasuk itu ya, kita sudah menikmati hidangan dari langit. Nah, mudah-mudahan ya dengan perayaan Id ini pemahaman kita terhadap Al-Qur'an jadi lebih baik, dan apa yang kita pahami dan apa yang sudah saya sampaikan ini ya dapat kita imani dan bertambah keimanan kita, dan yang terpenting apa yang kita dengarkan bersama ini dapat kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian khutbah singkat saya pada hari Idul Fitri ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.